Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Yunus ayat 58. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang dipanjangkan umurnya, lalu banyak kebaikannya. Di antara kamu adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya, tetapi banyak keburukan. Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah yang sama-sama kita hormati, para pemuka masyarakat, Bapak RT dan RW, alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Malam ini adalah malam yang ke-29 kita menjalani ibadah Ramadan tahun 1443 Hijriah. Begitu cepat rasanya Bapak dan Ibu. Sebentar lagi bulan ini akan berlalu dari kehidupan kita, karena cuma tinggal 2 hari lagi. Insyaallah pada tanggal 2 atau hari Senin besok kita akan memasuki tanggal 1 Syawal yang merupakan pertanda hari kemenangan bagi orang-orang yang benar-benar menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tentunya Bapak dan Ibu termasuklah kita hendaknya di dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu. Amin ya rabbal alamin. Ada 2 kelompok ibu dan bapak yang insyaallah nanti tanggal 1 Syawal itu hadir di masjid atau hadir di lapangan sholat Id. Yang pertama adalah orang-orang yang diundang sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir pada hari itu. Siapakah mereka?
adalah orang-orang yang benar-benar menjadi pengantin pada hari itu. Dia diundang, dia dihadirkan di bulan Bapa pada tanggal 1 Syawal di tempat sholat Idul Fitri sebagai pengantin. Yang kita gembirakan, kemenangannya lah yang kita rayakan pada hari itu bulan Bapa. Orang-orang ini pantas tersenyum, bahkan pantas mereka tertawa besar karena kebahagiaan mendapatkan kemenangan di tanggal 1 Syawal. Inilah orang-orang yang benar berjuang, orang-orang yang benar bersungguh-sungguh menjalankan ibadah Ramadan mulai dari tanggal 1 sampai nanti malam tanggal 30. Dilihat puasanya Bapak dan Ibu genap 30 atau 29 bagi yang memulai puasa pada hari Minggu. Qiyam Ramadannya juga cukup 30 malam atau 29 malam dia melaksanakan sholat tarawih dan witir. Kini bulan Bapa malam kini rasanya lah banyak dan tercecer entah di mana, entah di rumah tercecernya, entah di pasar-pasar, atau memang di kadai-kadainya menunggu malam Lailatul Qadar. Ya kan? Karena bulan Bapa di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini ada keistimewaan yang lebih dibanding dengan malam-malam pertama sampai pertengahan bulan Ramadan. Inilah yang kita sampaikan bulan Bapa. Judul tausiah kita ini adalah 5 amalan di akhir Ramadan. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat tarawih rahimakumullah. Orang-orang yang mendapatkan kemenangan di tanggal 1 Syawal bulan Bapa, mereka pantas untuk duduk atau berdiri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di barisan depan. Tapi ada sesungguhnya bulan Bapa orang-orang nanti yang bisa kita katakan dia kurang punya malu, ya kan? Kurang rasa malunya bulan Bapa. Kenapa? Lajale yang puasanya separuh bulan Ramadan, tarawihnya tidak cukup, tagaknya di barisan pertama ketika sembahyang Idul Fitri. Ayo paling mukul bulan Bapa. Mereka itu undangan Allah juga untuk sholat Idul Fitri, akan tetapi bukan merayakan kemenangan sendiri, tapi merayakan kemenangan orang-orang yang jadi pengantin tadi. Artinya bulan Bapa kalau kita barale di siko, itu parami-rami aleh, ya parami-rami aleh, lain tibo tapi tidak jadi pengantin. Tapi orang yang diundang Allah adalah mereka yang betul-betul jadi pengantin perempuan ataupun anak daro dan pengantin laki-laki bulan Bapa. Mereka inilah yang wajar pada hari itu tersenyum dan bergembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka amalkan ibu bulan Bapak-bapak? Yang pertama tentunya seperti dari awal bulan Ramadan, maka amalan di akhir Ramadan juga termasuk amalan ini. Yang pertama yang harus kita pertahankan di bulan Bapak adalah qiyamu Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan qiyamu Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, maka sungguh akan kami hapuskan dosanya yang telah berlalu, setahun yang telah berlalu. Kata Rasul, hari dia melaksanakan tarawih bulan Bapa dan witir, maka di siang hari dia berpuasa, di siang hari dia lakukan puasa dengan penuh iman dan perhitungan, malam hari juga melakukan qiyam Ramadan dengan penuh iman dan juga penuh perhitungan, dihapus dosanya setahun yang lalu. Siang dan malam bulan Bapa dihapus dosanya. 30 hari bulan Bapa dia melaksanakan puasa, 30 hari dibersihkan dia dari dosa, maka keluarlah dia nanti pada tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal, itu menjadi seperti bayi keluar dari rahim ibunya. Inilah orang-orang yang bergembira nanti. Akhirnya bertanya ke ibu-ibu, apa-apa nak bertanya dong, ke ibu-ibu, lain cukup tarawih selama Ramadan ke sampai kini, lain tak ada yang tercecer. Lain boleh cukup. Alhamdulillah.
Apa-apa? Mungkin seimbang kita bulan apa? Ibu-ibu banyak yang cukup tarawihnya. Mudah-mudahan 2 malam ini Bu tidak ada yang terlewat. Ya, karena apa? 30 malam diberikan Allah kesempatan di bulan Bapak untuk menghapus dosa. Malam pertama kita tarawih terhapus dosa sepertiga 30. Malam kedua kita ikut tarawih dan witir terhapus dosa 2/30. Sampai nanti malam ke-30 bulan Bapak terhapus dosa 30/30, bersih kita dari dosa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang sudah tenang, kata Allah. Hai nafsu yang sudah tenteram, hai nafsu yang sudah bahagia, kata Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan penuh ridho dan juga engkau ridho kepada Tuhanmu. Bergabunglah dengan hamba-hambaku yang soleh, kata Allah, akan kumasukkan kamu nanti ke dalam surga. Inilah balasan bulan Bapak diberikan Allah kepada orang-orang yang qiyam Ramadannya mereka cukupkan sampai 30 malam di bulan Bapak. Tinggal 2 malam lagi. Mudah-mudahan kamu berdoa dan kita berdoa bulan Bapak yang hadir malam hari ini, baik ibu ataupun bapak, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat menjalankan 2 malam lagi qiyam Ramadan sehingga sempurnalah qiyam Ramadan itu menghapus dosa mereka selama 1 tahun belakangan. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sedang jamaah berbahagia. Inilah amalan pertama yang harus kita pertahankan sampai malam terakhir bulan Ramadan bulan Bapak. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia pada tanggal 1 Syawal, yang pantas untuk tersenyum, yang pantas untuk bahagia karena sudah bersih dari segala macam noda dan dosa. Yang kedua, bulan Bapak, apakah yang harus kita amalkan di dalam kehidupan di akhir bulan Ramadan ini? Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Aisyah. Rasulullah kata Aisyah, kalau sudah tinggal 10 hari bulan Ramadan, maka beliau menguatkan ikat pinggangnya bulan Bapak. Apa yang dia kerjakan? Yang pertama, memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, apa yang dia kerjakan? Iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Apakah iktikaf itu bulan Bapak? Adalah berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan aturan-aturan iktikaf. Jadi kalau ada orang iktikaf di bulan Bapak, baik ke masjid, berdiam diri di masjid, sawanta dulu, baik makan dulu, makan kolak, itu iktikaf dulu tidak. Ya kan? Itu bukan iktikaf. Mana yang iktikaf? Ketika dia berdiam diri di masjid, kalau bukan karena satu kepentingan syar'i, dia tidak akan keluar dari masjid bulan Bapak. Dia tidak akan keluar dari masjid kalau bukan karena yang pertama batal wudunya. Maka dia keluar dari masjid untuk memperbarui wudunya, dia duduk kembali di masjid. Setelah dia sholat sunnah, dia membaca Quran. Setelah dia membaca Quran, dia berzikir kepada Allah. Nanti setelah itu dia sholat sunnah kembali sampai dia nanti bulan Bapak melaksanakan sholat tahajud di tengah malam. Maka bagaimana sesungguhnya iktikaf itu dilaksanakan di bulan Bapak? Kalau ibu-ibu tidak usah datang ke masjid, ibu. Ya, yang dituntut untuk iktikaf itu sesungguhnya di masjid adalah para lelaki atau bapak-bapak. Jadi tidak bisa kami iktikaf di masjid Ustaz, sebaiknya tidak. Di mana kami iktikaf? Lantaran di bulan Bapak sampai sholat ibu di rumah, ambil tirai, ya, lingkup satu tempat itu. Sekira kita bisa beriktikaf di sana, maka berdiam dirilah di tempat itu, jangan keluar kalau bukan karena batal wudu. Kapan? Sampai terbit fajar di bulan Bapak. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka orang-orang yang minta
waktu berapa? Di saat kita beriktikaf itu, ketika masuk waktu sahur, mungkin jam setengah pagi berapa, maka perbanyaklah kalimat astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini di dalam surat Az-Zariyat ayat 18 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa banyak orang yang tidak mengetahui dan banyak pula yang sudah tahu tapi tidak mengindahkan. Nanti lihat kembali di rumah surat Az-Zariyat ayat 18, wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah, minta ampun atas dosanya. Maka di iktikaf inilah Ibu Bapak, mereka memperbanyak amalan-amalan, baik itu zikir, baik itu istighfar, sampai nanti masuknya waktu sahur di hari itu. Ini amalan yang kita amalkan di akhir Ramadan Ibu Bapak. Dalam rangka apa kita iktikaf itu Ibu Bapak? Rupanya ibu-ibu di malam akhir Ramadan itu 10 terakhir Ramadan ada amalan istimewa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat yang lain. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il. Lailatul Qadar di bulan Bapak di akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil akan terjadi satu malam istimewa yang jika umat Muhammad beribadah di dalamnya, nilai ibadah mereka lebih baik daripada beribadah 1000 bulan atau lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Tapi inilah sayangnya Bapak dan Ibu, malam Lailatul Qadar ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa tidak diberikan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena mereka itu sudah diberikan kelebihan bulan Bapak yang juga tidak diberikan kepada umat Muhammad. Kelebihan umat terdahulu, pertama umurnya panjang-panjang. Umur umat Muhammad pendek-pendek itu. Ya. Kalau umat terdahulu seperti umat Nabi Adam sendiri bulan Bapak diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 tahun. Umat Nabi Nuh diberikan Allah Nabi Nuh umur 950 tahun. Sampai kepada umat Nabi Isa tambah pendek, terakhirlah kita bulan Bapak semakin pendek. Umur umat Nabi Muhammad, Nabi kita saja bulan Bapak umurnya hanya 63 tahun. Maka di bulan Bapak umur umatnya juga akan mengikuti umur nabinya, maka jatah kita yang di bulan Bapak untuk hidup sebagai umat Muhammad hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Jadi yang 70 tahun ini bulan Bapak bersiap-siaplah sebentar lagi, kan? Karena memang jatahnya cuma sampai di situ. Kalau ada 80 ustaz, itu hanya beberapa orang saja bulan Bapak. Ya, jadi yang ada 60, ada 70, atau sudah dikasih diskon akan 2 tahun oleh Allah dari 72, maka bersiaplah ibu bapak, sebentar lagi akan masuk ke dalam alam barzah. Ibu dan bapak sedang jamaah yang bahagia, tapi semua kita tentunya akan mengalami hal yang sama. Tidak ada ibu dan bapak manusia yang diciptakan Allah hidupnya abadi. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-sharri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Muhammad, belum ada kamu ciptakan umat sebelum kamu, manusia sebelum engkau yang umurnya abadi, yang umurnya terus menerus, yang umurnya bako. Tidak ada Muhammad. Apakah orang-orang yang datang di belakangmu akan hidup abadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Tapi kita tidak pernah tahu Bapak di mana kita mati dan dengan cara apa kita menghadapi kematian itu. Ada orang yang ditabrak dengan Bapak oleh mobil
tidak pernah tahu yang jelas apa. Ketika maut itu terjadi, bersiaplah untuk menerima dan menghadapi kematian, dan jangan sekali-kali takut menghadapi kematian itu. Ibu dan bapak sedang jemaah yang berbahagia, itu umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Yang kedua, apa kelebihan umat terdahulu ibu dan bapak? Tubuhnya besar-besar. Abara ada hadis ibu dan bapak, ukuran tubuh Nabi Adam itu tingginya sampai 27 meter Pak. Kalau ikut tapi sembahyang ini berapa kira-kira ibu dan bapak? Harus dibuka atau pokok saja, ya baru bisa sembahyang di dalam kau. Lebar dadanya 6 meter. Dari garis tengah dari waktu berlapak ke kanan 3 meter, kasih kau 3 meter. Itu lebar dadanya. Kalau orang Muhammad saya angkat ke kiri, saya angkat ke kanan. Itu tidak pernah waktu berlapak. Ini sama ketek-ketek. Ya, yang ketiga umat terdahulu itu tenaganya kuat. Ya, tenaganya kuat. Sehingga ibadah itu murah mereka mengerjakan bulan Bapak. Umat Nabi Musa itu ketika memerintahkan berpuasa, puasanya itu bulan Bapak dekat seperti kita. Kalau kita puasa berapa jam namanya? 3 balik sampai balik jam. Tapi umat Nabi Musa itu bulan Bapak berpuasa 24 jam. Kalau mereka makan sahur pada hari Sabtu, maka nanti berbukanya pada hari Minggu waktu sahur. 24 jam. Saya taruh kira-kira 3 balik jam supaya banyak yang mau puasa bulan Bapak di tengah hari. Kalau 3 jam, apalagi 24 jam. Karena kelebihan yang ketiga ini tidak dimiliki oleh umat Muhammad di bulan Bapak, makanya diberikan Allah kepada umat Muhammad itu malam Lailatul Qadar supaya imbang amalan umat Muhammad itu dengan umat-umat terdahulu. Nabi Muhammad khawatir bulan Bapak, jangan-jangan umat pula nanti yang paling banyak masuk neraka disebabkan karena umurnya pendek, tidak sempat beribadah lebih banyak. Maka diberikanlah bulan Bapak malam Lailatul Qadar. Jika mereka beramal pada malam itu, mereka akan diberikan nilai seperti bahkan lebih baik dari beramal lebih dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Ini bulan Bapak, barangkali ibu mengikuti puasa saja umur dewasa 15 tahun sampai sekarang sudah berapa kali kita mengikuti Ramadan? Kalau ibu berumur 50 tahun sekarang berarti sudah 35 kali mengikuti Ramadan. Lain kira-kira agak 10 kali dapat Lailatul Qadar ke berapa? Ya, kalau dapat 10 kali 83 tahun 4 bulan berapa? Berarti umur kita sudah seimbang dengan umur umat Nabi Nuh, kira-kira 860 tahun Bapak Ibu, tambah umur kita 63 tahun. Sudah hampir 900 tahun. Inilah yang diberikan Allah kepada umat Muhammad. Tetapi saya menurut Bapak, ketika malam Lailatul Qadar itu diperkirakan datang, umat Muhammad tidak berada di masjid. Ya, banyak ibu Bapak yang di luar masjid. Kalau di Kadewa di ibu Bapak, mereka mungkin dapat Lailatul Qadar. Nah bisa dong Pak, tidak akan datang malaikat Jibril kasinan, manokok punggung awakku ibu Bapak, manokok punggung awakku. Bulan, engkau dapat Lailatul Qadar, nyotokon bunda awal bulan Bapak. Kalau di Kadewa dulu tidak akan datang malaikat Jibril kasinan. Di mana malaikat Jibril datang? Kepada orang-orang yang beriktikaf di masjid. Ini dia datang bulan Bapak karena orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan tempukan malaikat di pundaknya sehingga bulan Bapak tak bulu ramangnya ketika malam Lailatul Qadar itu terjadi. Kalau itu sudah kita rasakan nanti bulan Bapak, maka silakanlah keluar dari tempat iktikaf kita itu, lihatlah suasana di luar. Kalau betul terjadi malam Lailatul Qadar malam itu, maka kita akan melihat langit itu sangat cerah tanpa awan dan bintang bertaburan di langit bulan Bapak. Lihatlah dan saksikan. Itu pertanda terjadi malam Lailatul Qadar di malam itu, dan tidak sedikit pun terjadi hujan ataupun gerimis, sama sekali tidak akan terjadi malam itu. Ibu dan Bapak sedang jemaah yang berbahagia, ini amalan yang kita laksanakan dan kita raih malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Kemudian yang selanjutnya ibu dan Bapak, perbanyak sedekah.
perbanyak sedekah. Kenapa perbanyak sedekah? 2 hari lagi bulan Bapak, 3 hari lagi. Sabtu kita masih puasa, Minggu kita masih puasa, sampai nanti tanggal 1 Syawal turun khatib dari mimbar bulan Bapak menyampaikan khutbah, maka nilai puasa, nilai sedekah, nilai infak sudah berbeda dengan hari-hari berikutnya. Kalau ini bulan Bapak dilipat gandakan Allah nilai sedekah kita, maka setelah nanti selesai kita pulang kita dari masjid ini melaksanakan sholat Idul Fitri, maka berinfak kita setelah itu, bersedekah kita sudah itu, pahala tidak sanggup bersedekah malam ini bulan Bapak. Maka pergunakanlah 2 malam lagi dan 3 hari lagi bulan Bapak. Perbanyak sedekah, dan yang terakhir bulan Bapak, perbanyak doa. Doakan bulan Bapak, mudah-mudahan iman kita akan semakin teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga akan diberikan kekuatan lahir dan batin menjalankan syariat Islam. Anak-anak kita akan diberikan anak-anak yang taat kepada Allah. Keluarga kita akan diberkahi oleh Allah. Seluruh kehidupan kita akan diisi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa bulan Bapak, karena doa bulan Ramadan ini berbeda dengan doa di bulan-bulan yang lain. Inilah 5 amalan yang harus selalu kita langgengkan selama Ramadan ini bulan Bapak, terutama sekali di akhir Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan ini nilainya akan lebih dibandingkan hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan bulan Bapak, apa yang kita sampaikan akan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu memperbanyak amal kebaikan sepanjang Ramadan, karena belum tentu Bapak Ibu tahun 1444 Hijriah nanti kita masih bisa duduk di Masjid Al-Hijrah ini. Alun-alun jaminan Ibu, ya, 20 tahun yang lalu menjadi 19 tahun, menjadi 18 tahun, Bapak 17 tahun, sampai 1 tahun kemarin, ternyata bulan Bapak ada teman-teman kita yang malam ini, yang Ramadan ini tidak lagi bersama kita di Masjid Al-Hijrah. Begitulah umur kita Ibu Bapak, belum tentu 1444 Hijriah kita masih bisa duduk di masjid ini. Maka sekarang manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat amalan-amalan soleh. Waqtabiru ya ulil absar, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.